Shalom anak-anak teacher. Shalom teacher. Apa kabar? Luar biasa. Wah, luar biasa. Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus. Nah, sekarang anak-anak teacher, kita akan beribadah bersama memuji Tuhan kita. Nah, anak-anak teacher, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita saat teduh sejenak. Bapak kita itu sangat baik sekali. Dia yang telah memelihara kita sepanjang hidup kita sampai detik ini. Tuhan telah memelihara kita. Nah, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Mari katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Nah, sekarang Teacher mau tanya nih, siapa di sini yang senang pada hari ini? Teacher senang, Teacher Wendy juga senang ya? Teacher Maya juga senang kan? Iya, kenapa senang?
teacher, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk menyambut cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi firman Tuhan kami dengar. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Engkau masih memberkati kami masih memiliki kesempatan khususnya untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, kami dapat menjadi anak yang baik, duduk diam penuh hormat mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu anak-anak teacher coba ditonton video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Domba yang hilang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Ayat hafalan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius pasal 18 ayat 14.
Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya domba? Oh, atau gini deh pertanyaannya, siapa di sini yang pernah lihat domba? Kalau Teacher Esther pernah lihat domba. Kira-kira gimana ya ciri-ciri domba? Yang pertama, domba itu punya bulunya tebal. Dan biasanya bulu domba itu dipakai untuk membuat jaket. Sehingga yang memakainya terasa hangat atau merasa hangat gitu ya kan. Nah, dan selain itu adik-adik ada nih satu sifat domba yang merupakan kekurangannya sih. Tapi itu juga merupakan hal yang sangat unik. Yaitu apa? Seekor domba itu adalah binatang yang harus digembalakan. Maksudnya gimana teacher digembalakan? Oh, maksudnya harus ada orang yang menjaga, harus ada orang yang menuntun. Itu dia domba yang harus digembalakan. Karena kalau tidak kayak mana? Kalau tidak ternyata domba itu akan sangat mudah tersesat. Ya, nanti gembalanya misalnya di mana, dianya di mana. Gitu dia kalau tidak ada gembala. Nah, selain itu, domba juga merupakan binatang yang sangat lemah, sehingga dia sering sekali menjadi santapan binatang-binatang buas yang lainnya. Sering dikejar-kejar binatang buas, bahkan dimakan. Itu dia untuk domba tadi. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, domba-domba di TV itu kan kayak film Shaun the Sheep gitu kan, lucu ya kan? Ternyata mereka punya banyak sekali kelemahan. Nah, adik-adik, seperti itu jugalah cerita kita pada saat ini. Tuhan Yesus dalam cerita tadi yang kita baca atau yang kita tonton adalah seorang gembala. Ya, domba-dombanya siapa? Domba-dombanya ya manusia. Nah, manusia yang sesat dan lemah diibaratkan sebagai seekor domba yang sesat atau yang hilang. Nah, di dalam cerita tadi, bagaimana sang gembala? Apakah kalau dombanya hilang maka dibiarkan aja? Udahlah, aku kan masih punya 99 domba lagi. Aku gak perlu dapatkan satu domba lagi itu. Katanya kayak gitu. Enggak kan? Tetapi bagaimana? Si gembala justru pergi. Sudah malam pun bahkan dia pergi ke gunung untuk mencari si domba yang satu. Nah, sesudah tadi dapat, apa yang dilakukan? Dia akan memanggil teman-temannya dan mengadakan pesta tadi ya. Iya, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika ada manusia yang berdosa, yang diibaratkan tadi sebagai domba yang hilang itu, ketika ada manusia yang berbalik kepada Tuhan, yang bertobat, sangat senanglah Tuhan Yesus dan seluruh isi kerajaan surga. Karena lebih baiklah pertobatan satu orang daripada semua orang benar yang tidak bertobat. Ya kan? Semua orang benar yang tidak mengalami pertobatan. Lebih mending ada satu orang yang bertobat, begitu dia. Bagaimana ciri-ciri pertobatan itu, teacher? Orang yang bisa bertobat bisa dikatakan contohnya, teacher, aku dulu kan waktu kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1 masih malas mengerjakan PR. Sekarang aku sudah bertobat, aku tidak mau lagi malas. Oh teacher, dulu aku kalau disuruh mama aku selalu membantah atau nggak mau melaksanakannya. Sekarang aku sudah bertobat, aku sudah mau melaksanakannya. Oh teacher, aku dulu sering sekali mencontek. Sekarang aku sudah tidak mencontek lagi. Nah, itu dia ciri-ciri pertobatan ya. Nah, itu dia firman Tuhan pada saat ini. Jangan lupa nanti ada ayat hafalan. Nanti teacher minta video ayat hafalannya ya dikirim ke grup. Oke, video ayat hafalannya dikirim ke grup. Oke, sekarang mari kita tutup cerita kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena saat ini kami masih dapat berkumpul, bersekutu, mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang melakukan pertobatan dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan untuk berubah dari hidup kami yang lama. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan.
di hatiku sambil mengumpulkan persembahan. Nanti boleh persembahannya dititipkan ke orang tuanya dikasih ke sekolah minggunya ya. Adalah sukacita di hati. Sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Di mana? Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa pemilik hidup kami yang telah mati di kayu salib melalui anaknya yang tunggal Tuhan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami telah selesai mengadakan ibadah kami telah bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, bahkan kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kau yang melindungi setiap kami ya Bapa. Kami sebentar lagi akan, bahkan ya Bapa, mulai minggu ini sudah mulai sekolah. Kau yang memberkati kami di setiap pelajaran kami. Kau yang memimpin tiap langkah kami, bahkan juga orang tua kami. Kau yang melindungi, Kau memberikan kesehatan dan juga rezeki. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga,